dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu hebat. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk bisa mensosialisasikan mengenai budaya positif. Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengar tentang budaya positif ya Bapak dan Ibu. Hanya mungkin di sini saya ingin lebih memperluas ya pemahaman Bapak dan Ibu mengenai budaya positif. Bapak dan Ibu mudah-mudahan di waktu walaupun ya kita melakukan kegiatan jimit di malam hari, tapi Bapak dan Ibu bisa semangat ya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen ya Bapak dan Ibu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita hari ini ya saya ingin mensosialisasikan tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Nah, seperti sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa Bapak dan Ibu mungkin sering sekali ya mendengar kata-kata disiplin positif di sekolah. Nah, kali ini saya ingin mengupas ya tentang secara mendalam tentang disiplin positif di sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan di sini adalah di sini saya ingin mensosialisasikan penerapan disiplin kelas, di antaranya yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, agendanya mungkin yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai teori kontrol, membuat kesepakatan kelas, dan nanti kita akan melakukan refleksi. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara tentang teori kontrol, Bapak dan Ibu, mungkin kita teringat ya, teringat ya seorang tokoh ya, William Glasser ya, dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory. Di sana beliau ya meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Di sini yang pertama ini ada miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru yang mengontrol murid ya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Di sini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa ya. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita akan berbicara tentang makna disiplin. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah tahu apa itu disiplin, makna disiplin? Mengikuti aturan, Bu. Mengikuti aturan, iya betul. Ya. Salah satunya adalah mengikuti aturan. Nah, kita sekarang ingin mengetahui apa sih makna disiplin. Nah, secara lebih luasnya ya, kalau tadi Bu Mama menyampaikan makna disiplin itu mengikuti aturan. Nah, sekarang kita jelaskan ya dari sudut pandang budaya ya. Dalam budaya kita ya, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ya pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, jadi di sini ada suatu perlakuan ya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi ada subjek dan objek di sini ya untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi supaya orang itu patuh ya mengikuti apa yang diinginkan
ya oleh si subjek. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, ya Bapak dan Ibu, ini yang selama ini berkembang. Nah, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, ya disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu ketika sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja ya, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi Bapak dan Ibu ya, kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, nanti akan ada yang mendisiplinkan diri kita ya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran di sini konsepsi keteladanan sikap merdeka di bukunya untuk cetakan kelima tahun 2013 di halaman 470 ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita harus berusaha untuk merubah paradigma ya. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan ya, atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, nah di sini disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi kan Bapak dan Ibu mungkin sudah mengenal ya, motivasi itu ada yang sifatnya eksternal dan internal. Nah, di sini disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal ya Bapak dan Ibu, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar ya, bukan dari dalam diri kita sendiri ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, di sini dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri, ya, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan ya anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan yang universal ya, Bapak dan Ibu. Di sini Diana Gosen ini ya, dia mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat ya, di sini akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini tadi sudah sedikit dijelaskan ya disiplin dalam arti budaya ya kalau tadi. Nah, sekarang apakah makna disiplin itu ya, kita kupas kembali ya. Kalau tadi kita dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, sekarang di sini disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun ya dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah mengubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Jadi di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian ya. Karena tadi ya sesuatunya itu dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu untuk eksplorasi konsep ya dalam alur merdeka pada pembelajaran 2.2 kita di sini mengenal teori motivasi, hukuman dan
hukuman dan penghargaan juga restitusi. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dibahasnya itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita apa sih nilai-nilai kebajikan itu ya? Nah, di sini nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia ya yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini Bapak dan Ibu setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Ini berdasarkan Dr. William Glasser pada teori kontrol ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu nilai-nilai kebajikan yang ini dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak dan Ibu di sini kita garis bawahi bahwa profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia ya. Nah, di sini kita tahu profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu ya tentang profil pelajar Pancasila ini mungkin sudah cukup sudah cukup dikenal ya, sudah cukup dikenal luas Bapak dan Ibu, apalagi kaitannya kita dengan kurikulum merdeka ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita berbicara teori motivasi perilaku manusia. Tadi seperti yang disampaikan bahwa motivasi itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi eksternal dan ada motivasi internalnya. Nah, yang menjadi tujuan untuk disiplin positif itu adalah terciptanya motivasi internal Bapak dan Ibu. Nah, di sini motivasi eksternal ini biasanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi timbul untuk menghindari hukuman biasanya, ya. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Nah, itu biasanya terbangunlah motivasi eksternal, ya. Seperti apa misalkan nih? Kalau misalkan timbul ya motivasinya itu misalkan terpikirkan ya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti itu sudah motivasi eksternal ya. Nah, kemudian juga ketika misalkan kita mengharapkan imbalan, misalkan ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, artinya kan sudah berpikirnya, kalau misalkan ada yang ada yang memberi misalkan ya, memberi imbalan, nah baru itu dilakukan ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang menjadi tujuan disiplin positif di sini adalah terbangun motivasi internal. Untuk apa? Supaya bisa menghargai diri sendiri ya. Bapak dan Ibu misalkan nih untuk motivasi internal ini kita berpikir untuk diri sendiri, kita menghargai diri sendiri ya. Misalkan, nah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Artinya kembali ke diri sendiri ya. Jadi itu yang akan terbangun dan ini menjadi tujuan dari disiplin positif ya. Tapi kalau misalkan motivasinya itu misalkan karena takut hukuman ya, karena mengharapkan imbalan, nah itu adalah motivasi eksternal. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya, kita semua ini bisa menghargai diri sendiri ya, kita bisa memunculkan ya motivasi internal ya dari dalam diri kita. Nah, ini menjadi tujuan dari disiplin positif. Nah, di sini kita mengenal Bapak dan Ibu tentang kata-kata merdeka ya, merdeka, kurikulum merdeka ya. Apalagi sebetulnya apa sih ya pengertian merdeka ini? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi
juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi Bapak dan Ibu bukan hanya misalkannya kita dikatakan merdeka istilahnya bebas cenah ya bahasa Sundanya ya. Jadi misalkan tidak maksudnya tidak ada pengaruh orang lain, tidak ada intervensi dari orang lain, bukan begitu ya. Tetapi juga ketika kita merdeka juga kita itu akan cakap untuk memerintah diri sendiri. Memerintah diri sendiri untuk apa? Ya, tadi untuk bisa menghargai ya Bapak dan Ibu, tadi motivasi internalnya ya, menghargai diri sendiri. Nah, di sini ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya dalam bukunya tentang pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka ya. Bukunya ada di cetakan kelima ya pada tahun 2013. Di sini halamannya 469. Nanti Bapak dan Ibu bisa menelaah lebih lanjut tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Ini sudah ada bukunya, silahkan barangkali Bapak dan Ibu nanti ada waktu luang, Bapak dan Ibu bisa membacanya supaya bisa memberikan pemahaman yang utuh ya. Kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada kata-kata penghargaan ya, ada penghargaan dan ada hukuman ya. Istilahnya ada di sini ada dihukum oleh penghargaan nih. Bahwa penghargaan ini Bapak dan Ibu di sini berlaku sama dengan hukuman ya. Jadi Bapak ini pengertian dihukum oleh penghargaan itu adalah bahwa penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman. Artinya ya di sini kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu ini untuk memenuhi tujuan tertentu ya dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, ini dorongannya eksternal ya, dan akan ada faktor ketergantungan di sini. Jadi Bapak dan Ibu perlu digarisbawahi ketika motivasinya eksternal atau dorongannya eksternal, di sini akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa dampak pemberian penghargaan ya. Pertama, penghargaan menghukum, penghargaan ini mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu merusak. Nah, di sini Bapak dan Ibu, tadi kita berbicara tentang nilai kebajikan. Nah, di sini ada bentuknya ya Bapak dan Ibu ya, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan Bapak dan Ibu, misalkan kita memberikan apresiasi pada murid kita, misalkan ya, di sini bahwa ada beberapa hal yang perlu diingat ya ketika kita memberikan apresiasi. Nah, di sini kita harus bisa memberi pengakuan secara khusus ya, memberi pengakuan secara pribadi ya, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian ya Bapak dan Ibu, jangan itu saja ya, sehingga nanti bisa menimbulkan kecemburuan ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu harus sebisa mungkin ya bisa berlaku adil ya. Artinya adil di sini Bapak dan Ibu kalau untuk memberikan apresiasi, Bapak dan Ibu berikanlah apresiasi pada semua murid ya secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya di sini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya. Nah, misalkan Bapak dan Ibu, ketika situasinya ya, ada misalkan ketika kita melihat ya pada saat ada siswa yang menolong murid baru di kelasnya atau di kelas kita ya, misalkan kelas yang kita ampu, misalkan kita melihat misalkan murid itu menolong temannya, misalkan bisa di sini ada kalimat pembuka dan ada pembukanya ya dan nilai kebajikan yang tertanam di sana. Misalkan pembukanya kemarin saya memperhatikan ya, misalkan kamu menolong murid baru di kelas kita ya. Nah, saya merasa bahwa empatimu sangat besar sekali ya. Berarti di sana ada
nilai kebajikan ya yang tertanam ya di sana adalah rasa empati. Kemudian pada saat situasi ya membantu teman-temanmu di tugas kelompok itu Bapak dan Ibu nilai kebajikannya itu tentang kepedulian. Misalkan saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok misalkan ya. Nah itu kata saya menghargai di sana adalah membuka dan nilai kebajikannya adalah kepedulian ya. Kemudian situasinya seperti apa ya pada saat membantu teman-teman dalam tugas kelompok. Kemudian misalkan Bapak dan Ibu bisa menyampaikan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu ya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Misalkan ada murid kita yang dengan sendirinya ya ketika kelas terlihat kotor ya, ketika ada sampah yang berserakan ya, anak itu berinisiatif ya Bapak dan Ibu misalkan berinisiatif untuk memungut kertas. Nah silakan Bapak dan Ibu beri pengakuan atau beri apresiasi kebajikan pada murid-murid Bapak dan Ibu misalkan dengan kata-kata terima kasih ya, terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Atau misalkan pada saat kamu memungut sampah ya yang berserakan di lantai, silakan. Nah, di sana sebagai pembukanya adalah terima kasih, rasa terima kasih kita, nilai kebajikannya ada rasa tanggung jawab, kemudian situasinya pada saat ya memungut kertas atau memungut sampah ya yang berserakan di lantai. Nah, di sini Bapak dan Ibu di sini kita berbicara apa sih tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, di sini kita berbicara misalkan ada tindakan guru ya, ada tindakan guru yang mencatat ya, meminta mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Misalkan ya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin zaman dulu ya Bapak dan Ibu ya kita sering ya mendapati ya tindakan yang seperti itu ya. Anak disuruh mencatat misalkan ya berapa ratus kali misalkan ya dalam buku yang kalimatnya berbunyi misalkan saya tidak akan terlambat lagi 100 ya misalkan ya. Kemudian ada juga misalkan yang meminta anak atau meminta murid mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah ya. Nah, kemudian murid di sini diminta untuk push up ya, push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, kemudian ada tindakan guru mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ya. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, kemudian murid misalkan diminta mengelilingi lapangan basket 2 kali misalkan ya secara terus-menerus pada pelajaran PJOK ya. Nah, kemudian menurut Bapak dan Ibu ya, yang Bapak dan Ibu pahami ya dari tindakan-tindakan guru yang tadi saya sebutkan ya, menurut Bapak Ibu yang misalkan yang diminta untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat di dalam buku kalimat yang menyatakan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu hukuman atau konsekuensi Bapak dan Ibu? Coba buat Bapak dan Ibu untuk nomor 1. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman, baik. Nanti kita cek ya Bapak dan Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah, bagaimana? Hukuman. Hukuman. Oke. Kemudian nomor 3 ya, murid diminta untuk push up 15 kali ya karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang berikutnya menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, konsekuensi ya. Nanti kita cek ya Bapak dan Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman.
Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, bisa pada pelajaran PJOK. Apa? Ya, baik. Sekarang kita cek ya Bapak dan Ibu ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Oh iya, karena terlambat ya tadi ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi sudah benar ya, banyak yang menjawab bahwa mencatat 100 kali dalam buku kalimat, dalam buku ya, dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu betul hukuman ya Bapak dan Ibu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga itu hukuman. Nah, kemudian di sini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret adalah betul tadi ya, konsekuensi Bapak dan Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga betul ya, tadi yang Bapak dan Ibu sampaikan itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, juga sama hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu bisa apa ya, bisa mencari ya, bisa ciri dari kenapa sih ini dikatakan hukuman, mengapa ini dikatakan konsekuensi Bapak dan Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Yang mau berpendapat? Ya, baik, silakan. Bedanya hukuman sama konsekuensi ya, Bu? Oh, iya, bedanya hukuman sama konsekuensi. Coba, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Bu Eka udah raise hand, Bu Dine. Oh iya, mangga Bu Eka. Bu Eka, Bu Mama, silakan. Silakan Bu Eka. Bu Eka unmute boleh. Bu Eka di unmute dulu. Oke, berarti Bu Mamah dulu, coba Bu Mamah dulu. Ya, Bu Eka udah nih, Bu Eka udah. Silakan Bu Eka, apa bedanya Bu Eka? Permisi, tadi yang konsekuensi ya. Konsekuensi kalau menurut saya berarti itu kedisiplinan terhadap diri sendiri akibat perbuatan yang dilakukannya. Mungkin begitu. Kalau hukuman mungkin datangnya dari orang lain. Betul. Untuk mendisiplinkan seseorang. Begitu mungkin ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Eka. Bu Mama, barangkali Bu Mama? Ya, sama kayak Bu Eka kayaknya ya, kurang lebih. Bahwa hukuman mah biasanya menyakitkan gitu. Biasanya menyakitkan. Terus biasanya apa ya, perintahnya itu mendadak ya, tidak ada kerjasama dulu atau tidak ada perjanjian dulu sebelumnya bersama murid, biasanya gitu ya. Iya. Nah gitu. Kalau konsekuensi biasanya sebelumnya ada kesepakatan dulu biasa kalau konsekuensi gitu. Kalau tidak ini nanti akan seperti gitu. Gitu mungkin Bu. Iya, betul sekali ya, luar biasa ya. Terima kasih ya Bu Eka, Bu Mama ya, luar biasa. Betul ya, kalau misalkan konsekuensi biasanya ada kesepakatan dulu ya, di sana itu kata kuncinya. Dan betul tadi juga yang disampaikan oleh Bu Eka, biasanya itu timbul dari orang lain ya, betul ya. Kemudian nanti sifatnya juga apa ya, belum ada kesepakatan di sana ya. Jadi tidak jelas ya, tergantung siapa yang memberikan perintah itu gitu ya. Itu tanpa ada tanpa ada tadi kesepakatan dulu ya. Terima kasih Bu Eka, Bu Mama dan semuanya. Baik, Bu, saya lanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah,
Di sini Bapak dan Ibu kita perkuat kembali ya tadi pendapat dari Bu Mama, pendapat dari Bu Eka ya sudah sangat luar biasa ya. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini agar lebih jelas ya. Di sini kalau hukuman itu biasanya betul sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan konsekuensi itu memang sesuatu itu memang harus terjadi. Misalkan nih tadi kita menumpahkan minuman ya sebagai konsekuensi ya sesuatu yang harus terjadi itu artinya kita harus membersihkannya ya. Nah ini tetapi kalau misalkan hukuman kita misalkan disuruh untuk melakukan hal yang kita merasa tidak melakukan itu tapi harus jadi seolah-olah harus dilakukan gitu. Jadi itu akhirnya menyakitkan ya betul ya kata Bu Mama. Kemudian di sini hukuman ini akan membuat anak sakit ya baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Bapak dan Ibu mungkin kita pernah ya mendapati anak ya misalkan ketika misalkan anak itu kesiangan ya terlambat kemudian disuruh lari berkeliling lapangan atau ketika terlambat upacara dipoek gitunya dipanaskan ya itu akan sesuatu yang diingat terus ya artinya di sana anak itu mungkin bisa juga dia akan merasa sakit hati gitu ya di sana. Kemudian di sini konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu pendek ya. Misalkan kalau lebih hukuman itu sebetulnya lebih ini lagi ya Bapak dan Ibu apalagi kalau misalkan kita tahu bahwa pendidikan dulu ya guru itu misalkan anak yang misalkan tidak memperhatikan ya misalkan dilempar oleh penghapus misalkan. Nah, itu kan menyakitkan ya. Nah, itu membuat si anak ya merasa sakit hati biasanya. Kemudian di sini anak akan membenci kedisiplinan. Kalau misalkan kita memberikan hukuman itu nanti dampaknya itu anak akan membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau kita melaksanakan konsekuensi ya anak itu akan menghargai disiplin. Nah, hukuman ini sifatnya ini paksaan, tetapi konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Di sini untuk hukuman ini akan mendorong anak menyakiti diri sendiri dan tetapi konsekuensi ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Kemudian di sini hukuman ini merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi ini merupakan konsep diri yang baik. Nah, di sana untuk hukuman ini anak ini akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi dia bagaimana supaya dia tidak kena hukuman, biasanya dia menyembunyikan kesalahannya bisa jadi dia anak misalkan salah satunya bisa menjadi berbohong misalkan. Nah, itu akibat dari hukuman. Nah, tetapi kalau konsekuensi ini nanti anak ini akan belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini untuk hukuman ya, ini akan timbul ya marah ya Bapak dan Ibu, ada perasaan marah, ada rasa bersalah ya, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, di sini itulah perasaan yang muncul ketika kita menerapkan hukuman. Tetapi berbeda ketika kita menerapkan konsekuensi, di mana untuk penerapan konsekuensi ini kehilangan hak ya, anak mungkin kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya. Tetapi ini menjadi proses anak untuk berpikir ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita beralih ke tentang restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu mungkin ada yang sudah mengenal atau pernah mendengar juga istilah restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih restitusi ini ya? Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi ya bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin ya menjadi ya, atau mereka ingin menjadi seperti apa ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ya. Nah, Bapak dan Ibu,
tadi kalau kita berbicara tentang kesalahan ya, kesalahan murid ya. Nah, inilah kita mengenal ada istilah restitusi ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, tadi kita sudah berbicara ada konsekuensi, ada hukuman, kemudian ada istilah konsekuensi juga, ada istilah restitusi ya yang dikenal Bapak dan Ibu, sudah ada 3. Nah, di sini ya untuk hukuman ini jelas ya, ini merupakan identitas yang gagal Bapak dan Ibu. Kenapa gagal ya kalau kita menerapkan hukuman? Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi ya pada anak. Sementara anak itu nanti akan merasa tidak nyaman ya untuk jangka waktu yang panjang. Sehingga Bapak dan Ibu mungkin yang dulunya pernah sakit hati ya misalkan oleh perlakuan guru misalkan mungkin sampai sekarang seusia kita misalkan Bapak dan Ibu akan dikenang ya. Nah, seperti itulah ya. Dan di sini murid ini akan tersakiti ya, kemudian ada perilaku pasif agresif yang meningkat ya, kemudian ada sistem yang akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, di sini berlaku pada hanya pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan nyata ya. Jadi pada tempat tertentu tempat yang berbeda hukumannya mungkin akan berbeda dan misalkan orangnya berbeda mungkin akan berbeda ya. Nah, peraturannya adalah misalkan ketika ada kata-kata kamu harus peraturannya begini ya, kamu harus seperti begini. Nah, itulah kalau berbicara hukuman. Nah, murid akan membenci, akibatnya apa? Murid ini akan membenci peraturan. Nah, kemudian ada konsekuensi ya, konsekuensi tadi ya dan restitusi. Mana sih? Nah, ini sebetulnya konsekuensi dan restitusi ini merupakan bentuk disiplin yang menunjukkan yang merupakan identitas sukses pada Ibu. Sedangkan kalau hukuman jelas itu identitas gagal pada Ibu. Nah, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi ya. Sementara restitusi ini merupakan pilihan Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini apa bedanya ya konsekuensi dan restitusi tadi yang pertama tadi ya sesuatu harus terjadi, kemudian restitusi ini merupakan pilihan. Nah, di sini untuk konsekuensi anak ini akan merasa tidak nyaman ya untuk jangka waktu pendek. Sedangkan dari akibat dari restitusi ini justru menguatkan murid dalam jangka waktu panjang ya. Nah, korban ini bisa diabaikan. Nah, korban ini mendapatkan ganti ya. Dan di sini misalkan murid atau anak dibuat tidak nyaman, sedangkan untuk restitusi itu murid mendapatkan penguatan. Nah, di sini juga untuk konsekuensi penguatannya hanya bertahan jangka waktu pendek, sedangkan restitusi ini bisa menyebabkan permasalahan yang menjadi terpecahkan ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah tidak ada artinya tidak ada yang mengganjal ya di sini. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru untuk konsekuensi, kemudian membantu penerapan yang mengikuti peraturan dalam masyarakat, ya, misalkan dengan ada kata-kata, misalkan apa peraturannya, itu merupakan suatu konsekuensi, dan misalkan mampukah kamu melakukannya, ya, misalkan, nah itu adalah bentuk konsekuensi, pertanyaan-pertanyaan konsekuensi. Nah, kemudian untuk restitusi yang tadi merupakan pilihan ini, Bapak dan Ibu, tetapi restitusi ini anak ini akan mendapatkan penguatan dan dapat memecahkan permasalahan pada diri murid kita ya. Di sini murid kita akan belajar untuk bertanggung jawab untuk perilakunya dan murid kita ini akan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang ya. Nah, misalkan ini kata-katanya seperti apa? Misalkan apa yang kamu yakini? Misalkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak untuk fokus pada pemecahan masalah ya Bapak dan Ibu ya, sehingga misalkan anak ini bisa menguatkan pribadi murid kita gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada 9 ciri-ciri restitusi.
Nah, restitusi ini adalah ciri-cirinya yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, ya, bukan paksaan. Nah, di sini restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi ini fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Jadi karakternya, Bapak dan Ibu, penguatan karakternya. Restitusi ini fokus pada solusi, dan restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, sekarang kita akan berbicara tentang keyakinan kelas, ya, yang ada dalam eksplorasi konsep pembelajaran 3. Nah, di sini misalkan mengapa Bapak dan Ibu mungkin timbul pertanyaan, ya, mengapa sih tidak peraturan saja, ya, mengapa harus ada keyakinan kelas, ya? Nah, seperti itu. Nah, misalkan ini bisa menjadi bahan pemikiran kita ketika misalkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, atau mengapa kita memiliki peraturan 3E menggunakan masker, misalnya mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter, ya. Misalkan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, ya, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang, ya, dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi di sini ada intinya, ya, ada motivasi intrinsik yang dibangun, ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa penerapan budaya positif itu Bapak dan Ibu mulai dari adanya kita buat peraturan kelas, ya, dari peraturan kelas itu nanti kita buat keyakinan kelas, kemudian menciptakan lingkungan positif, dan kemudian budaya positif. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita berbicara tentang tadi, ya, jadi bukan peraturan saja, ya. Jadi di samping peraturan itu ada keyakinan kelas, ya. Di samping peraturan ada keyakinan kelas. Nah, misalkan di Bapak dan Ibu ada peraturannya itu adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ya. Misalkan dilarang mengganggu orang lain, misalkan ini peraturan, misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, ya. Kemudian gunakan masker, ya, misalkan jangan berlari di kelas atau koridor, ya, misalkan ada peraturan seperti itu. Nah, keyakinannya seperti apa? Keyakinan kelasnya. Nah, keyakinan kelasnya adalah kalau peraturannya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya, artinya kelas yang dibangun itu adalah tanggung jawab, ya. Kemudian misalkan dilarang mengganggu orang lain, ya, artinya itu adalah harus menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya ada di sana keyakinan kelasnya menghormati orang lain, ya, berkomitmen, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Di sana ada keyakinan kelasnya adalah keselamatan, ya, menghormati orang lain, Bapak dan Ibu, ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Di sana keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan, ya, sampai dengan jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan juga, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk eksplorasi konsep untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas pada pembelajaran 4, Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan akan kebutuhan dasar manusia, ya, yang perlu untuk bertahan hidup, Bapak dan Ibu. Betul tidak, Bapak dan Ibu? Kita perlu bertahan hidup. Betul, ya? Kemudian kita perlu kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, ya, di sana. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita berbicara 5 posisi kontrol, ya. Nah,
posisi kontrol tadi kalau kita ramu Bapak dan Ibu ya, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu ya. Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah identitas posisi kontrol yang sukses ya, yang paling baik ya. Di sini pada posisi kontrol manajer ya. Kenapa yang paling baik? Karena nanti akan terbangun ya motivasi internal menghargai diri sendiri Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini yang sering ya terjadi kita identitas gagal ya, di mana kontrolnya ini berasal dari luar ya, dan tujuannya misalkan siswa ini melakukan itu untuk menghindari hukuman. Beda kalau posisi kontrol berhasil, bisa manajer ya, dia akan menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghindari hukuman ini misalkan untuk posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan kita ya sebagai guru misalkan berbuat menghardik anak, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti, menyindir, itu adalah salah satu ciri ya ketika guru itu telah melakukan telah mengambil posisi kontrol sebagai penghukum ya. Nah, ketika misalkan kalau bukan guru, bukan berbuat, tapi dengan kata-kata, misalkan Bapak dan Ibu ya, ketika kita menjadi penghukum, kata-katanya misalkan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, gitu kan, itu ada kata-kata yang sifatnya ancaman mungkin ya, betul. Kemudian hasilnya apa yang terjadi? Ternyata anak itu nanti akan memberontak Bapak dan Ibu, dan mungkin akan menyalahkan orang lain, dan mungkin juga nanti anak akan berbohong ya. Nah, kemudian di sana timbul biasa muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi pengabaian Bapak dan Ibu, dan anak biasanya akan mengulangi kesalahan. Sama halnya dengan pembuat orang merasa bersalah Bapak dan Ibu. Ini juga merupakan identitas gagal karena kontrolnya dari luar. Jadi anak akan cenderung menghindari hukuman, ya. Misalkan guru ini berbuat ya dan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini-gini, ibu kecewa begini-begini. Kata-kata saya kecewa, ibu kecewa, itu kata-kata yang membuat anak nanti akan merasa bersalah, ya. Terus ada kata-kata harusnya sudah tahu ya, ibu lelah sekali misalkan ini, atau ibu menjadi apa gitu, jadi supaya anak itu nanti merasa bersalah ya. Nah, di sini apa sih hasilnya? Anak cenderung akan menyembunyikan, akan menyangkal, akan berbohong ya. Nah, kemudian misalkan murid nanti akan mengatakan maafkan saya misalkan. Jadi muridnya yang minta maaf Bapak dan Ibu ya, akibatnya apa? Anak akan merasa rendah diri. Nah, ini adalah identitas gagal yang harus kita jauhi Bapak dan Ibu ya, karena ini akan menciptakan anak-anak yang hanya akan menghindari hukuman ya. Kemudian ada kontrol identitas berhasil atau sukses ya di sini. Tapi kontrolnya dari luar ya, kontrolnya dari luar. Nah, di sini apa? Mengharapkan imbalan, tetapi tujuannya ya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini akibatnya. Nah, sebagai posisi kontrolnya yaitu ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai teman atau pemantau ya. Misalkan gurunya membuat alasan-alasan untuk muridnya itu ya, atau misalkan sebagai teman misalkan ayolah lakukan demi ibu, masa sih kamu nggak mau gitu, kayak bagaimana saja dengan teman ya Bapak dan Ibu. Nah, ini akan menyebabkan ketergantungan. Nah, nanti di sini murid akan berkata, saya pikir Bapak teman saya ya,
Jadi nanti muridnya juga lemah ya, tidak mandiri dan tergantung. Nah, kaitannya tadi dengan dunia berkualitas ya tadi belum saya bahas di sini untuk teman murid ini meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Artinya menempatkan guru ini sebagai orang yang penting ya. Jadi anak itu akan lemah ya, tidak mandiri, bertanggung jawab karena merasa sebagai teman saja gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian sebagai pemantau itu misalkan kita menghitung dan mengukur ya apa misalkan yang dilakukan oleh anak gitu ya. Misalkan kita bertanya apa, kamu tahu nggak peraturannya apa, seperti apa? Nah itu kita sebagai pemantau. Di sini hasilnya akan menyesuaikan diri bisa bila diawasi ya. Jadi kalau kontrolnya lemah, kalau tidak ada pengawasan ya anak mungkin tidak bisa lagi ya. Nah kemudian misalkan anak misalkan bertanya, nanti saya dapat apa atau misalkan berapa banyak bintang yang harus saya peroleh ya. Kemudian di sini adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah ya untuk dirinya ya. Jadi nah ini adalah karena kontrolnya dari luar. Kemudian ini adalah identitas yang paling ideal ya, di mana di sini identitas berhasil ya atau suksesnya muncul dari kontrol dirinya ya. Dia akan menghargai diri sendiri. Kita sebagai guru di sini mengambil posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak dan Ibu ya, yang terbaik itu misalkan dengan bagaimana caranya, misalkan guru ini berbuat misalkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika anak melakukan kesalahan, Bapak dan Ibu tidak langsung menjudge anak itu salah, tapi tanyakan dulu misalkan dia kesiangan. Kenapa dia bisa kesiangan? Tanyakan dulu secara mendalam ya. Nah, kemudian nanti Ibu, Bapak dan Ibu bisa mengajak mereka misalkan ya mengembalikan bahwa misalkan nih kalau Bapak dan Ibu misalkan ada aturan misalkan kamu masih ingat nggak misalkan tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat atau misalkan kalau di sini ya apa yang kita yakini ya apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini ya. Jadi anak ditanya oleh Bapak dan Ibu kalau anak itu berbuat salah dia punya solusi nggak? Apa yang bisa dia kerjakan untuk memperbaiki permasalahannya. Nah, di sini hasilnya Bapak dan Ibu, anak itu akan menguatkan pribadinya ya dan murid mengatakan dirinya sebagai individu yang positif ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian anak bertanya, Bu, bagaimana misalkan caranya saya memperbaiki kesalahan. Nah, itu kan artinya dia berpikir ya untuk bisa menghargai dirinya sendiri, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dampaknya ini murid ini akan mengevaluasi diri bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Nah, semoga Bapak dan Ibu ya kita bisa kita bisa menempatkan ya menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu nih ada pertanyaan-pertanyaan ya, saya kecewa sekali dengan kamu ya, kamu tidak pernah benar melakukannya, ayolah lakukan demi ibu ya. Ini ada kata-kata ini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ya, dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, atau misal kamu selalu yang paling terakhir. Namun Bapak dan Ibu, di sini siapa yang mengatakan posisi kontrol apa? Ya untuk yang nomor 1, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini Bapak dan Ibu mengambil posisi kontrol sebagai apa? Baik, kita cek saja ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, Bapak dan Ibu telah mengambil posisi kontrol sebagai membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi anak itu akan terpikirkan kata-kata kecewa. Aduh, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu akan membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Kemudian ketika kamu tidak pernah benar melakukannya, ya, ada kata-kata tidak pernah, ya, tidak pernah benar, itu kita seolah menjadi penghukum di sana. Kemudian ada, ayolah lakukan demi ibu, misalkan itu sebagai teman Bapak dan Ibu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, posisi kontrolnya adalah sebagai pemantau. Nah, yang baik di sini adalah yang nomor
5 di sini ya Bapak dan Ibu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi yang kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian ketika kata-kata kita yang keluar adalah kamu selalu paling yang terakhir, ya itu adalah penghukum Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kata-kata ini ya pernyataan ini yang misalkan yang kita membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol kita atau penghukum ya itu kita jauhi Bapak dan Ibu ya. Semoga kita bisa ya untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Ini Bapak dan Ibu, kita tadi sudah berbicara tentang restitusi Bapak dan Ibu ya. Nah kita sekarang lebih jauh kita akan mempelajari segitiga restitusi. Nah di sini Bapak dan Ibu ada segitiga restitusi ini ya. Di sini pertama adalah menstabilkan identitas Bapak dan Ibu ya, kemudian ada validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas misalkan kata-kata Ibu misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Itu menstabilkan identitas. Atau misalnya Bapak dan Ibu ketika anak melakukan kesalahan, Bapak dan Ibu diawali dengan kata-kata misalkan kamu bukan satu-satunya orang nih yang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu Bapak dan Ibu berusaha untuk menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk validasi kebutuhan Bapak dan Ibu, nah ketika misalkan Bapak dan Ibu menanyakan misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini ketika Bapak dan Ibu mendapati anak melakukan kesalahan. Tetapi misalkan bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Bapak dan Ibu bisa menerapkannya di sekolah ya, dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan anaknya, kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi jangan langsung menjudge, Bapak dan Ibu tanyakan dulu atau kuatkan dulu, stabilkan dulu identitasnya. Misalnya tadi seperti yang saya contohkan mengatakan misalkan ya setiap orang pasti punya kesalahan gitu. Tapi misalkan dari kesalahan ini nih bagaimana kamu bisa memperbaikinya ya, atau misalkan setelah ini kemudian kita tanyakan keyakinan kedepannya kamu ingin seperti apa. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi Bapak dan Ibu tidak asal menjudge ya. Nah, kemudian untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas ya. Jadi menstabilkan identitas ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini gurunya berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi ya, atau tidak ada manusia yang sempurna ya. Atau saya yakin Bapak dan Ibu sering mengatakan ini ya. Bapak atau Ibu juga buat salah, misalnya Ibu juga pernah berbuat salah misalkan ya. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi misalkan Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, inilah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Nah, kemudian di sini ini akan membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahannya. Jadi Bapak dan Ibu di sini misalkan ketika kita mengatakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tetapi kamu tidak melakukannya kan, boleh perkataan itu, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Nah, kata-kata ini Bapak dan Ibu ini bisa menstabilkan identitas. Kemudian di sini ada menanyakan keyakinan ya. Menanyakan keyakinan itu dengan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika misalkan Bapak dan Ibu
berkata misalkan apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita atau apa keyakinan kelas kita. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan ya. Dan nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati atau tanyakan kelas ideal itu seperti apa sih gitu. Atau kamu ingin menjadi anak seperti apa. Nah, ini keyakinan Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu bisa menanyakan keyakinan sehingga misalkan anak ini bisa melihat kesalahannya yang dibuka dengan norma ya. Kemudian Bapak dan Ibu ini ada intervensi 30 detik ya. Di sini ada intervensi ini, ada istilah intervensi 30 detik Bapak dan Ibu ya. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Nah, Bapak dan Ibu boleh ya ketika misalkan akan menerapkan segitiga restitusi, Bapak dan Ibu di sini melakukan intervensi 30 detik Bapak dan Ibu. Silahkan, misalkan ini kata-katanya ya, misalkan nih, apakah kamu ingin berbuat lebih baik ya? Ini pertanyaannya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan ya? Nah, ini kata-katanya, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu, ya? Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu. Nah, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan ya intervensi 30 detiknya. Nah, untuk disiplin positif, ini mungkin rangkumannya Bapak dan Ibu, ini ada teori kontrol ya, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian semua perilaku ini memiliki tujuan ya. Di sini ada Bapak dan Ibu, ada model berpikir ya, menang-menang, ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada realitas ya, bahwa kebutuhan kita ini berbeda dan kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini Bapak dan Ibu rangkuman tentang disiplin positif. Bapak dan Ibu di sini ada refleksi Bapak dan Ibu ya untuk kegiatan kita. Barangkali Bapak dan Ibu bisa melakukan refleksi ya dari kegiatan hari ini yang kita laksanakan. Nah, di sini yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah ya paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, Bapak dan Ibu boleh Bapak dan Ibu di sini mengisi Padlet, atau misalkan Bapak dan Ibu silakan raise hand saja ya Bapak dan Ibu untuk kegiatan refleksi malam ini Bapak dan Ibu. Sebelum kita menutup kegiatan, Angga silakan siapa yang mau melakukan refleksi untuk kegiatan kita kali ini. Mangga Bu Imelda, silakan. Ya, terima kasih Bu Dina. Setelah tadi pemaparan yang begitu panjang dan juga baru tahu ya ternyata banyak hal yang harus diubah dalam menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ya, bagaimana cara menghadapi siswa. Seperti tadi bahwa kita harus menjadi seorang guru yang menjadi manajer, lalu belajar tentang bagaimana mengatasi kesalahan anak dengan menggunakan budaya restitusi. Mungkin Bu Dina nanti boleh dipraktekkan budaya restitusi segitiga restitusinya supaya lebih paham lagi nanti ke depan besok-besoknya Bu Dina ya. Baik. Bisa nanti diaplikasikan di sekolah. Banyak hal Ibu yang didapat hari ini, dan juga ternyata kita itu masalah intrinsik ya, untuk anak-anak kita itu harus membuat anak-anak itu melakukan sesuatu itu secara sadar ya Bu ya, secara sadar itu bukan karena ada iming-iming mereka mau melakukan hal itu, tapi karena kita sekarang ingin menciptakan anak-anak itu sadar dengan apa yang
akan dilakukan. Mungkin begitu Bu Dina, terima kasih. Betul sekali Bu Imelda, luar biasa sekali ya refleksinya. Mangga selanjutnya Bu Eka. Sebetulnya Bu paham Eka tadi dengan yang raise hand tadi tapi belum diturunkan. oh gitu Oh saya iya, raise hand. Iya. Mohon maaf, saya memahami uraian dari Bune, cukup tertarik, tapi mungkin istilahnya Putus-putus. yang belum diingat betul gitu ya. Iya. Nanti di darat setelah bertemu juga mohon penguatan gitu aja mungkin dari saya ya. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Bu Eka. Silakan Bu Mama. Sama-sama. Iya Bu, ini sangat menarik sekali ya. Ini suatu hal yang baru bagi saya. Justru biasanya kan kalau disiplin itu kita bikin tata tertib gitu ya di sekolah ya, supaya membiasakan si anak itu berdisiplin. Tapi justru di sini tadi kata Ibu tuh disiplin itu adalah harus dari dalam diri si anak itu sendiri ya. Yang lebih baiknya seperti itu ya, jadi intrinsik katanya gitu ya. Mungkin ini satu hal yang patut dicoba ya. Jadi karena dengan ada kesadaran diri dari diri si anak sendiri tanpa membuat tata tertib pun pasti si anak akan menjadi tertib gitu ya dengan sendirinya. Iya. Bu ya. Iya, betul sekali Bu Mama. Baik, terima kasih ya Bu Imelda, Bu Eka, Bu Mama ya yang sudah melakukan refleksinya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu di sini Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan mungkin Bapak dan Ibu atau sudah cukup jelas Bapak dan Ibu untuk pertemuan kita kali ini? Sudah jelas? Baik. Iya, mantap. Jelas, Iya, Bu. kalau sudah jelas, baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sini kita bisa berbagi bersama Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu, saya juga sama, kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan yang terpenting adalah kita bisa mengimplementasikan ya tentang budaya positif ini di lingkungan sekolah kita ya atau kepada murid-murid kita. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin untuk untuk supaya berkesan, saya ingin sesi ini kita berfoto. Tidak apa-apa ya, walaupun sedikit ya yang bisa on cam gitu ya, karena mungkin jaringan ya. Kita berfoto bagi yang bisa ya, bagi yang bisa. Baik. Bentar ya, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu ya. Hari yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bapak dan Ibu sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas positif ya di lingkungan kita. Mudah-mudahan saya mohon maaf ya kalau misalkan banyak kekurangan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan di sini insya Allah dari sinilah mungkin ya, dari sinilah awal kita bisa belajar lebih baik lagi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat beristirahat. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan.